Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang macam-macam model konsep kurikulum yang beranggotakan Alfina Nikmatuz Zahra NIM 201101070009, Khotimatul Khairiyah NIM 201101070006, Muhammad Raka Aditya NIM 202101070017, dan Siti Anifatul Munawwaroh NIM 201101070014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfina Nikmatuz Zahra, NIM 201110107009. Macam-macam model konsep kurikulum ada, yaitu kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum tertua dalam dunia pendidikan. Model ini diambil dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Setiap aspek pendidikan sangat diperhatikan dalam pembagian tugasnya. Tujuan dari kurikulum ini adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide. Konsep kurikulum subjek akademis memiliki karakteristik tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui pengusahaan disiplin ilmu. B. Isi atau materi, yaitu mengambil dari beberapa disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli, kemudian direorganisasi sesuai kebutuhan pendidikan. Organisasi materi yang digunakan adalah bersatu, terintegrasi, berkorelasi, dan masalah pemecahan. C. Metode, yaitu menggunakan metode expository, inquiry, discovery, dan rumusan masalah. D. Evaluasi, yaitu menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi, seperti formatif dan sumatif, tes dan no-tes. Evaluasi lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaian. Kelemahan dari kurikulum subjek akademis yaitu A. Konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. B. Tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. C. Tidak semua anak-anak akan menjadi ilmuwan profesional. D. Guru tidak atau jarang terlibat dalam penelitian karena tidak menguasai metode ilmiah. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas, dalam pengembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan, yaitu A. Untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir, mereka mulai mendorong menggunakan intuisi dan tebak-tebakan. B. Adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. C. Pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Kemudian, kurikulum humanistik akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Khairiyah, NIM 201110107006. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan peserta didik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik yang tidak lepas dari karakteristik pendidikan humanis. Di antaranya yaitu 1. Adanya hubungannya harmonis antar guru dan siswa. 2. Adanya integritas, yaitu dalam kurikulum humanistik menekankan
Kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual atau kognitif, tetapi juga emosional dan tindakan. Ini merupakan komitmen dari pendidikan humanis yang mana berupaya untuk mengembalikan pendidikan pada realitas sosial. 3. Adanya totalitas, yaitu kurikulum humanistik harus mampu memberikan pengalaman dan menyeluruh, bukan parsial. 4. Model evaluasi tidak akan kriteria pencapaian. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kurikulum menekankan totalitas, oleh karena itu, dalam model evaluasi yang dilakukan tidak ada kriteria pencapaian. Dari buku Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting, diantaranya sebagai berikut. A. Manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. B. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. C. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. D. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. E. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. F. Belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek. I. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mewas diri dan mengkritik dirinya sendiri. Penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. I. Belajar yang penting berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar. Terima kasih. Saya Muhammad Raka Aditya, NIM 202101070017 akan menjelaskan tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial. Theodor Bramel pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokrasi, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dan pembaruan masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu, sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Para rekonstruksi sosial tidak mau menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan dan isi kurikulum. Tujuan program pendidikan setiap tahunnya berubah. Dalam program pendidikan ekonomi politik, umpamanya untuk tahun pertama tujuannya membangun kembali dunia ekonomi politik. Yang kedua yaitu metode. Dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru berusaha membantu para siswa menerapkan minat dan kebutuhannya sesuai dengan minat masing-masing siswa, baik dalam kegiatan pleno maupun ke kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, para siswa juga dilibatkan, terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu ketepatan maupun keluasan isinya, juga keampuhan menilai capaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifat kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga menilai
pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat pengasuh tersebut, terutama menyangkut perkembangan masa kini dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya Siti Anifatul Munawaroh, NIM 201101070014 akan menjelaskan tentang kurikulum teknologi. Menurut aliran ini, suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam pendidikan mempengaruhi kurikulum dalam dua hal, yaitu aplikasi dan teori. Menurut Neil, pengembangan kurikulum berpegang pada dua kriteria, yaitu 1. Prosedur pengembangan dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum lainnya. Yang kedua, hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Untuk slide yang selanjutnya yaitu kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses reaksi perangsang. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar banyak diambil dari disiplin ilmu. Yang keempat, evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap akhir kegiatan belajar mengajar untuk mengevaluasi suatu kegiatan belajar mengajar tersebut.